Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur saya haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan perlindungannya, saya bisa mempresentasikan tugas ini dengan baik. Ya, perkenalkan, nama saya Engelbertus Karisman Carson, Prodi Keperawatan kelas 2020B, semester 2, Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng, NPM 2020-1034. Baik, kali ini saya akan menjelaskan konsep hubungan antara manusia, konsep diri, dan teori yang diutarakan oleh Johari Window. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep hubungan antara manusia. Pengertian hubungan antara manusia yaitu kemampuan mengenali sifat, tingkah laku, dan pribadi seseorang. Ruang lingkup hubungan antara manusia dalam arti luas adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam sebuah bidang kehidupan, sehingga bisa menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Artinya dari pengertian ini yaitu konsep hubungan antara manusia itu adalah komunikasi antara satu sama lain untuk mempelajari bagaimana sifat, tingkah laku dari individu tersebut. Nah, dalam proses interaksi tersebut bukan hanya dalam satu lingkup saja atau dalam satu tempat saja, melainkan di berbagai bidang kehidupan. Nah, kita bisa belajar berbagai macam tingkah laku ataupun pribadi dari seseorang. Nah, adapun pengertian hubungan antar manusia menurut beberapa pakar. Yang pertama, menurut Hugo Cabot dan Joseph Akal 1967. Menurut mereka, hubungan antara manusia adalah suatu sosiologi yang konkret karena meneliti situasi kehidupan, khususnya masalah interaksi dengan pengaruh dan psikologinya. Nah, artinya mereka mengutarakan bahwa hubungan antara manusia itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bidang kehidupan ataupun situasi kehidupan khusus dalam interaksi atau komunikasi antara manusia. Yang kedua, menurut H. Bonner tahun 1975. Menurutnya, interaksi adalah hubungan antara dua ataupun lebih individu manusia dan perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki perilaku individu lain ataupun sebaliknya. Nah, H. Bonner di sini menjelaskan bahwa menurutnya hubungan antara manusia itu adalah situasi interaksi antara satu individu dengan individu yang lain untuk mempengaruhi atau bisa mengubah atau memperbaiki dari sifat dari individu-individu lain. Nah, yang ketiga, menurut Kate Davis. Menurutnya, human relation at work atau hubungan antara manusia adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaan yang ditinjau dari kepemimpinannya yang bertanggung jawab dalam suatu kelompok yang merupakan interaksi orang-orang menuju situasi kerja yang memotivasi untuk kepuasan ekonomi, psikologis, dan sosial. Nah, menurut dia, hubungan antara manusia adalah bagaimana sikap seorang pemimpin dalam sebuah situasi kerja. Nah, yang keempat, menurut Ferdinand Tunis, ia menyatakan bahwa manusia dalam bermasyarakat mempunyai dua jenis pergaulan, yaitu yang pertama adalah Gemeinschaft, hal yang dialami oleh orang lain yang dirasakan sebagaimana terjadi pada dirinya.
oleh karena pergaulannya yang sangat akrab, sifatnya statis, pribadi, tidak rasional. Yang kedua, Ziselkov, pergaulan yang mempertimbangkan untung dan ruginya sehingga anggota bebas keluar masuk dari kelompoknya tersebut. Artinya apa? Artinya yang pertama yaitu Zimenskov, yaitu bahwa apa yang dialami oleh individu lain, ia juga bisa merasakannya. Karena apa? Karena mereka berhubungan sangat akrab. Yang kedua, Ziselkov, pengaruh yang mempertimbangkan untung dan rugi, sehingga orang-orang ataupun individu-individu bisa keluar masuk. Nah, adapun beberapa tujuan dari hubungan antara manusia. Tujuan dari hubungan antara manusia yaitu agar tercapainya kehidupan yang harmonis, yaitu masing-masing orang saling bekerja sama dengan menyesuaikan diri terhadap satu dengan yang lain dan memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis. Suksesnya hubungan antara manusia sebagai akibat tidak mengabaikan sopan santun, ramah tamah, hormat menghormati, dan menghargai orang lain, dan faktor etika. Nah, tujuan dari hubungan antara manusia ini adalah untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Dengan apa? Ya, dengan menghormati satu sama lain, sopan santun, ramah, dan faktor etika. Faktor etika di mana kita bagaimana cara bersikap dengan orang lain. Contohnya dalam hal sapaan, bagaimana kita menyapa orang-orang yang umurnya lebih di bawah kita dan menyapa orang-orang yang umurnya lebih dari kita. Yang ketiga, adapun beberapa teknik hubungan antara manusia. Yang pertama, melakukan kontak sosial. Kontak sosial di sini adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya yang merupakan terjadinya awal interaksi sosial. Nah, melakukan kontak sosial di sini adalah hal yang paling pertama dalam bagaimana kita berinteraksi. Kita belajar berinteraksi yang pertama kali yaitu dalam hal kontak sosial dalam masyarakat. Yang kedua, tindakan sosial. Dalam tindakan sosial, menurut Max Weber, adalah tindakan seseorang individu yang dapat mempengaruhi individu lain dalam masyarakat. Nah, menurutnya di sini, tindakan sosial adalah apa yang individu yang satu lakukan bisa mempengaruhi individu-individu lain. Menurutnya, tindakan sosial bisa dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama, tindakan rasional, instrumental, ataupun tindakan yang memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan. Yang kedua, tindakan rasional berprestasi nilai, tindakan yang berkenan dengan nilai dasar dalam kemasyarakatan. Yang ketiga, tindakan tradisional, tindakan yang dilakukan berdasarkan perkembangan adat istiadat ataupun kebiasaan. Yang keempat, tindakan efektif, tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok berdasarkan perasaan atau emosinya. Yang ketiga, melakukan komunikasi. Nah, melakukan komunikasi di sini yaitu saat kita melakukan kontak sosial. Jadi saat kita melakukan kontak sosial, dengan sendirinya komunikasi pun berjalan secara tanpa disadari. Jadi dalam melakukan komunikasi dan kontak sosial sangat berkaitan erat antara satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Nah, yang kedua, adapun faktor-faktor yang mendasari hubungan antara manusia. Yang pertama, faktor imitasi. Imitasi atau tiruan adalah keadaan seseorang yang mengikuti sesuatu yang ada di luarnya. Nah, maksudnya di sini adalah apa yang saya lakukan dalam melakukan hubungan antara manusia ataupun melakukan hubungan antara individu, dan jika mereka merasa berkenan dengan apa yang saya lakukan, maka mereka bisa mengikutinya. Yang kedua, faktor sugesti. Nah, sugesti di sini adalah
proses seseorang individu menerima cara pandang ataupun pedoman tingkah laku orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Nah, di sini faktor sugesti adalah di mana seseorang individu melihat tanpa mengkritik terdahulu, dan mereka merasa senang apa yang individu lain yang dilakukan. Yang ketiga, faktor identifikasi. Nah, proses identifikasi berlangsung secara sadar atau dengan sendiri, irasional, berdasarkan perasaan dan berkembang bahwa identifikasi berguna untuk melengkapi sistem norma dan citra-citra. Nah, yang keempat, faktor simpati. Nah, simpati di sini adalah perasaan yang tertarik seseorang terhadap orang lain yang timbul atas dasar penilaian perasaan, dorongan utama yang memunculkan. Simpati adalah rasa ingin mengerti dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi di sini faktor simpati adalah perasaan atau apa yang kita rasakan kepada orang lain sehingga bermuncul untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang ke-E, faktor yang menentukan hubungan antara manusia. Yang pertama, rasa percaya ataupun trust. Secara ilmiah, percaya adalah mengandalkan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh risiko. Nah, di sini rasa percaya adalah bagaimana kita percaya ataupun dipercaya untuk melakukan sesuatu. Itu adalah salah satu faktor untuk mencapai hubungan antara manusia. Nah, hubungan antara rasa percaya dan menentukan hubungan antara manusia adalah ketika seseorang mempercayai kita dalam melakukan sesuatu, kita harus sedemikian rupa bisa mencapai atau bisa mewujudkan apa yang telah mereka percayakan kepada kita. Agar apa? Agar kelak hubungan antara satu individu ataupun individu lain bisa berjalan dengan harmonis atau bisa yang kedua, sikap sportif. Nah, sikap sportif di sini adalah sikap yang mengurangi sikap melindungi diri dalam komunikasi yang terjadi dalam hubungan antara manusia. Yang ketiga, sikap terbuka atau open mindedness. Itu adalah penjelasan dari konsep hubungan antara manusia. Nah, di sini adalah yang kedua, konsep diri. Nah, pengertian dari konsep diri sendiri adalah faktor yang sangat penting dan menentukan dalam komunikasi antara pribadi. Nah, kunci keberhasilan hidup adalah konsep diri. Konsep diri memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan hidup seseorang. Karena konsep diri dapat dianalogikan sebagai suatu operating system yang menjalankan suatu komputer. Konsep diri dapat mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Konsep diri yang jelek akan mengakibatkan rasa tidak percaya diri, tidak berani mencoba hal-hal baru, tidak berani mencoba hal-hal yang menantang, takut gagal, takut stres, merasa diri bodoh, rendah diri, merasa diri tidak berharga, dan berbagai lainnya. Yang kedua, adapun macam-macam konsep diri. Yang pertama, konsep diri negatif. Konsep diri negatif yaitu peka pada kritik, responsif sekali pada pujian, hiperkritis, cenderung merasakan tidak disenangi orang lain, bersikap pesimis pada kompetensi. Nah, konsep diri negatif di sini yaitu seseorang individu sering sekali tidak merasa percaya diri ataupun tidak optimis. Mereka seringkali pesimis dalam melakukan sesuatu. Nah, yang kedua, konsep diri positif yaitu yakin akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara
dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar akan keinginan dan perilaku tidak selalu ditujui oleh orang lain, mampu memperbaiki diri. Nah, konsep diri positif di sini adalah bagaimana cara berpikir mereka bahwa dia mampu menyelesaikan suatu masalah yang hadir dalam pribadinya ataupun masalah-masalah yang dialami oleh orang lain. Dan ketika mereka dikritik ataupun ketika mereka dikritik, mereka tidak merasa malu atau pesimis untuk melakukan sesuatu. Hal-hal yang perlu dipahami tentang konsep diri adalah dipelajari melalui pengalaman dan interaksi individu dengan orang lain. Berkembang secara bertahap, ditandai dengan kemampuan intelektual dan penguasaan lingkungan. Negatif ditandai dengan hubungan individu dan sosial yang maladaptif, merupakan aspek kritikal yang mendasar dan pembentukan perilaku individu. Hal-hal yang penting dalam konsep diri adalah pandangan individu terhadap orang lain, suasana keluarga yang harmonis, penerimaan keluarga. Komponen konsep diri adalah gambaran diri adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar, meliputi performance, potensi tubuh, persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh. Kedua, ideal diri. Yang ketiga, harga diri, peran diri. Yang terakhir, identitas diri. Yang ketiga adalah teori yang diutarakan oleh Johari Window atau menurut pandangan jendela Johari. Teori Johari Window atau jendela Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dengan orang lain. Jadi, di sini teori Johari Window atau menurut jendela Johari yang mengutarakan bahwa teori-teori yang dia utarakan sangat penting bagaimana memahami hubungan antara diri seseorang dengan individu lain. Adapun konsep teori jendela Johari yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah open self atau wilayah terbuka. Nah, open self sendiri merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, teori open self yang diutarakan oleh Johari Window adalah untuk menjaga hubungan antara manusia, mereka harus bisa terbuka dengan dirinya sendiri ataupun orang lain. Dengan cara apa? Jika ada masalah, jangan menyembunyikan terhadap diri sendiri dan tidak menceritakan kepada orang lain, karena itu bisa akan mengakibatkan hubungan dalam masyarakat ataupun hubungan antara individu dengan individu lainnya tidak berjalan dengan harmonis, sehingga dapat menghilangkan rasa kepercayaan ataupun rasa percaya diri terhadap orang lain ataupun diri sendiri. Yang kedua, teori blind self atau wilayah buta, yang merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan memotivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Wilayah buta ini sering terjadi dalam interaksi manusia yang dapat menimbulkan kesalahpahaman ataupun permasalahan lainnya. Yang ketiga, teori hidden self atau wilayah tersembunyi ataupun rahasia, yang adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Misalnya, seseorang yang sudah bersahabat lama belum tentu dapat terbuka sepenuhnya ketika menceritakan kisah hidupnya, seperti masalah keluarga dan masalah cinta, karena ada beberapa hal atau faktor yang mungkin akan menciptakan suatu rasa malu, takut, ataupun kecewa.
Yang keempat adalah unknown self atau wilayah tak dikenal, yang merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif, karena keduanya sama-sama merasa tidak sepaham atau tidak ada pemahaman. Unknown self juga disebut sebagai konsep diri tertutup atau introvert, di mana seseorang tidak mau menerima masukan atau feedback dari orang lain. Sekian dari saya, presentasi materi hubungan antara manusia, konsep diri, dan teori Johari Window. Saya ucapkan terima kasih.